kalau misalnya udah ngelewatin batas yang dimana kita akhirnya mengecilkan perasaan apapun yang mereka lagi rasain itu, yaitu marah, mau itu sedih, mau itu senang pun, kalau kita udah akhirnya menyampingkan itu untuk positif, itu udah toxic sih menurut gue. Kayak nggak apa-apa kalau kita sedih, karena sedih bareng temen tuh jadinya love gitu. This too shall pass. Kayak ini juga bakal lewat. Maksudnya bukan cuma kesedihan juga, kayak kita harus ngerti, bahkan kalau kita lagi seneng banget nih jor-joran, kita suka lupa gitu akan dunia. Kita juga harus ngerti, oh kesenangan ini tuh bakal lewat loh. Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue Ikyu di segmen Perspektif Mereka. Segmen Perspektif Mereka adalah segmen baru channel kita Nara, di mana kita menyediakan sebuah platform untuk membahas topik keseharian yang selama ini dirasa mengetuk hati. Tetapi, seringkali kita sendiri kurang memiliki keberanian untuk mengangkatnya sebagai sekedar topik makan siang. Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional seseorang. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Biasanya mereka mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan dalam menentukan arah hidup. Nah, kali ini kita akan bahas masih tentang quarter life crisis dan kita akan bahas tentang toxic positivity. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Hai, aku Joanna yang suaranya lagi habis. Jadi tolong maklumin ya. Gak apa-apa. Cuman kita ngobrol hari ini exciting. Ya, kalau serak boleh ambil minum. Oh ya, boleh. Santai, kita ngobrol santai. Nah, hari ini kan kita bahas tentang toxic positivity. Pernah nggak sih lu ada di momen dimana lu lagi sedih banget, entah habis putus atau habis apa gitu ya, terus lu cerita nih ke teman lu, terus mereka cuma bilang, masa lu gitu aja sedih sih, cari yang baru dong, kayak udahlah jangan dipikirin, ambil hikmahnya aja. Pernah nggak sih? Pernah sih, cuman nggak se-ekstrem itu mungkin ya. Jadi kayak apa sih? Mungkin pas aku lagi cerita terus mereka ngomongnya kayak ih masih mending lo kayak gitu, gue waktu itu gini-gini. Jadi nggak kayak se-ekstrem kayak jangan gitu, itu nggak relevan gini-gini. Enggak sih, cuman tanpa sadar mungkin mereka kayak aku lagi cerita lagi sedih, malah mereka ngomong kayak ya tapi gue dulu pernah kayak gini loh, kayak lebih parah gini-gini, kayak gue aja bisa, masa lo enggak gitu sih. Jadi mirip-mirip lah tanpa sadar, tapi ya tuh Kayak ada comparingnya gitu ya. Iya kayak gitu, Masih mending gitu ya. iya. Memang rada nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu tuh ya. Jadi gimana ya, jadi ngerasa perasaan yang gue rasain tuh gak relevan gitu, karena gue lebih parah nih. Jadi kayak apa namanya, udah lu pasti bisa, soalnya gue aja bisa yang lebih parah gitu. Padahal kan kemampuan orang atau apa yang kita rasain kan harusnya relevan aja gitu sih. Iya benar. Nah, kalau lo ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, pendapat lo gimana sih? Pengennya kita kalau bisa jangan negative thinking dulu lah. Mungkin kayak emang niatannya semua orang mungkin baik gitu, niatannya untuk dia mencoba untuk bikin kita feel better. Cuman kita nggak bisa ngatur orang kan. What we can do tuh how kita ngatur diri sendiri untuk ngadepin orang lain. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti, oh kita ngerasain nggak suka gitu pas digituin orang lain, nggak usah ngejudge dia. Mungkin dia trying their best gitu. Cuman gimana cara kita ke orang lain gak do the same thing, kayak gitu sih paling tanggapan gue gitu. Ya juga ya, kita nggak bisa kontrol dia mau kayak gimana. Iya, jadi apa namanya, lebih ke pelajaran buat diri kita sendiri biar nggak kayak gitu ke orang lain gitu sih. Biar lebih bisa ngedengerin orang lain juga gitu ya. Bener. Kalau kita sakit ya udah jangan sampai bikin orang lain sakit. Betul, gitu, bener guys. itu banget sih gitu. Oke, balik lagi ke tentang si toxic positivity ini. Kayak lu pernah dengar tentang toxic positivity ini nggak sih sebelumnya? Pernah sih, especially kayak di social media sekarang lagi apa namanya marak banget, kayak banyak yang ngomongin tentang mental illness dan mental health gitu. Jadi kayak lebih terbuka gitu sih pikiran orang, apalagi kalau misalnya tentang toxic positivity lebih banyak dibahas sih sekarang. Jadi pernah denger sih. Kalau menurut lu sendiri ini artinya apa sih toxic positivity? Menurut gue kayaknya an overextension of positivity yang dimana ujung-ujungnya kita jadi undermining our real feelings. Maksudnya kayak berusaha untuk terus positif di segala kondisi, ujung-ujungnya kita menyampingkan human emotions kita gitu, yang sebagai manusia tuh harusnya nggak apa-apa untuk dirasakan gitu sih kayaknya. Definisi kasar dan definisi pribadi gitu kan. Iya. Tapi benar sih maksudnya. Oke kok definisinya. Jadi kayak
gak terus denial sama perasaan tertentu, kayak lo harus ngerasain satu emosi doang. Iya benar-benar gitu itu sih toxic positivity gitu, kayak di segala kondisi pokoknya kita maksain untuk positif gitu, makanya jadi toxic gitu. Iya karena terus-terusan jadi toxic benar-benar. Kalau lo pernah ada cerita tentang toxic positivity nggak, entah temen lo atau lo sendiri mungkin? Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara. Jadi gue tuh sebenarnya sejujurnya gue orangnya susah curhat gitu loh sama orang kayak, dan gue pasti milih ke orang yang gue udah trust gitu. Jadi jarang sih kalau misalnya emang gue udah cerita sama orang, cuman kayaknya lebih sering I found myself tahu-taunya tanpa sadar toxic orang lain gitu, dan I guilty gitu, cuman gak ada niatan sama sekali untuk negatif, cuman kayak yang tadi kayak udah bisa kok, ini tuh bakal lewat gitu-gitu. Dan pas gue udah gak sama mereka dan gue renungin omongan gue sendiri, mungkin bukan itu yang mereka mau denger gitu, kayak living in the moment tuh nggak apa-apa kok, kayak momennya dia lagi sedih atau momennya dia lagi kesusahan, it's alright gitu. Kenapa kita harus skip ke depan untuk kita harus happy lagi. Jadi lebih ke pengalaman kadang-kadang gue sih kayaknya ke orang lain gitu tanpa sadar gitu. Oke. Kalau kayak gitu, apa sih? Emang biasanya lu responnya kayak gimana sih? Sampai lu ngerasa kalau gue tuh harusnya nggak gini gitu? Iya, jadi kayak kayak gue pengennya kayak kadang-kadang nggak tahu kenapa tanpa sengaja orang curhat tuh gue ngerasa ada obligasi untuk gue make him feel better gitu, membuat dia feel better. Padahal enggak. Kadang-kadang kita cuman butuh dengerin dia aja gitu, bukan tugas kita untuk membuat dia feel better, karena yang bisa make dia feel better ya diri dia sendiri. Cuman kenapa gue bisa ngerasa aduh kayak gue toxic di sana, karena gue pengennya oke, lu lewatin ya nih, kayak udah kita fun aja dulu sekarang atau apa. Bisa aja kita tuh gak harusnya kayak gue ngerasa harusnya gue duduk aja ngobrol sama dia kayak apa yang dia rasain sih gitu, dan lebih in the moment itu aja sih yang tadi gue bilang, daripada skip untuk nanti kita bisa senang, kayak ya itu nanti aja gitu. Apa yang sekarang ya sekarang aja gitu sih. Mungkin dia lagi sama kita dia senang, tapi nanti dia pulang ke rumah dia sedih lagi. Iya, jadi nggak efektif ujung-ujungnya. Iya, percuma gitu sih. Iya, benar-benar. Menurut lu sendiri, kenapa sih orang bisa sampai toxic positivity? Kalau menurut gue ya, perspektif gue kayaknya mungkin lebih lebih sering orang tuh nggak ada niatan untuk toxic sebenarnya, karena mereka yang tadi gue bilang, mungkin banyak orang kayak gue, kayak mereka nggak ada niatan untuk toxic, tapi mereka ngerasa kayak aduh nih ada orang atau teman gue yang lagi sedih, dan akhirnya kayak I want to try to make him feel better. Sebenarnya mungkin bisa aja niatannya tuh baik banget, mulia gitu, cuman it comes out wrong gitu. Nah menurut gue kenapa bisa come out wrong, karena ini menurut gue sotoy gue kayaknya. Jadi kita tuh masih ngesamain, kita tuh masih mukul rata kalau misalnya emotions tuh ada yang baik dan ada yang buruk. Kayak ibaratnya happy tuh emotions baik ya, sadness tuh emotions buruk. Padahal emosi tuh gak ada yang baik dan gak ada yang buruk gitu, semuanya sama rata. Karena emosi tuh suatu data menurut gue, kayak ibaratnya data gitu, kita diberikan suatu data, bukan derivative, bukan arahan. Jadi misalnya kita merasakan happy, ya udah itu data dari tubuh kita atau dari kondisi kita sekeliling kita untuk kita merasakan happy gitu. Dan kalau misalnya kita anggap itu suatu arahan, kita selalu constantly feel kalau kita harus do something about it gitu. Misalnya kayak kita dikasih data dari emotions kita lagi sedih gitu, pikirin aja kalau itu tuh data bukan arahan gitu. Jadi kalau arahan kan kita kayak oke, gue lagi sedih, gue harus ubah gitu. Ya enggak gitu, itu cukup data yang kita terima aja. Dan tapi semua sahabat-sahabat gue tahu banget, gue tuh sering banget omongin this one film yang gue suka banget, which is Disney Pixar's Inside Out. It's so good gitu, dan aku suka banget. Yang dimana kita tuh harus coba extract perasaan happiness dan joy gitu kan. Karakternya kan joy, anger, sadness, disgust, sama fear ya kalau nggak salah. Terus lucunya tuh Disney Pixar tuh namanya karakternya tuh joy, bukan happy. Padahal biasa kan kita dengernya happy kan yang biasa. Cuman kenapa dia ngomong itu joy? Karena joy yang tadi, joy, sadness, fear, disgust, dan anger tuh emotions, data yang tadi gue bilang. Beda sama happiness, yaitu state gitu, suatu kondisi gitu. Jadi kita harus ngerti kalau misalnya
mau kita ngerasain anger, mau kita ngerasain fear atau bahkan sadness, kita bisa kok tetap happy gitu. Jadi kayak seorang yang bahagia tuh tetap aja bisa ngerasain emosi-emosi yang lain gitu. Jadi ini tuh data doang gitu untuk mendukung emotional state kita yang happiness. Nah kita harus extract happiness tuh cuman joy doang. Kadang-kadang mungkin orang bisa toxic karena itu, karena kita ngerasa kita cuma bisa happy kalau kita terus-terusan joy gitu. Dan di film itu tuh ditunjukin banget kayak enggak gitu, kayak apa namanya, sadness juga bisa menghasilkan joy gitu, kayak malah kesedihan yang mendalam akhirnya menghasilkan suatu kebahagiaan yang malah lebih mendalam gitu. Jadi mungkin orang bisa toxic karena itu, karena kita ngerasa kita harus happy terus kayak yang di film gitu. Mungkin udah nonton, nggak tahu kalau udah nonton, maaf ke spoiler. Cuman kalau misalnya udah nonton kan kita lihat karena si Joy harus terus joy, dan itu adalah the greatest form of toxic positivity menurut gue gitu. Kayak kita lagi ngelewatin kesusahan kayak Riley di filmnya, kayak dia lagi pindah, dia lagi sedih ngelewatin ini itu, tapi dipaksa untuk terus joy gitu. Nah itu sih menurut gue orang bisa toxic tuh karena kita masih nyamain happiness sama joy gitu, padahal enggak. Kayak ini adalah emotions, kita bedain sama state of being. Kita bisa happy walaupun kita sedih. Itu sih kayak kenapa orang bisa toxic menurut gue, karena mereka masih nyamain itu tadi. Gitu. Ini ada out of topic tapi iya, little bit maaf ya. Tapi ngomongin Inside Out, si Joy ini kalau gue pernah lihat gitu ya, nggak sengaja di media sosial, si Joy ini kan karakternya nggak cuma kuning ya, dia tuh harusnya nggak cuma kuning kan, dia ada warna birunya, ada warna hijaunya, ya nggak sih, yang which is berarti emang nunjukin kalau Joy itu nggak cuma kuning, benar-benar harus happy doang. Bener. Apalagi yang di scene yang bingbong tau gak sih? Iya. Yang spoiler dikit nih. Sorry ya. Yang scene bingbong kayak nggak ada sadness, tapi kok bisa Joy ngerasain sedih gitu, kehilangan itu kan. Jadi berarti dinamis gitu, manusia itu dinamis dan gak cuman two dimensional yang kayak gue sedih ya udah sedih, gue seneng udah seneng gitu. Makanya yang di akhir kayak si bola-bola itu akhirnya jadi beda warna gitu-gitu, karena understanding kalau humans are dynamic gitu. Daripada kita toxic kayak memahamin kalau dia tuh dia lagi sedih udah prok sedih, yang enggak, dia juga secara keseluruhan dia happy person gitu, dia bahagia, cuman dia saat itu di momen itu dia lagi ngerasain sedih, dan it's okay kita dwell in sadness bareng dia at the same time gitu, sama kayak Joy. Itu sih bener, itu interesting perspektif, aku belum mendapatkan itu sebelumnya, jadi kita tukar pikiran. Iya, kita tukeran. Banyak banget ya yang bisa diambil dari si Inside Out ini. Mungkin jadi rekomendasi film gitu ya, boleh ditonton untuk toxic positivity really ya. Betul. Oke, keluar dari Inside Out ini ya, kita balik ke toxic positivity. Disebut toxic itu, tadi kan kita bahas gitu ya, kenapa mereka bisa toxic. Standarnya apa sih sampai segini tuh udah toxic gitu? Oh, good question sih. Standarnya apa ya? Menurut gue sampai, jadi kontekstual sih kalau ini menurut gue, kayak tergantung kasusnya. Jadi nggak bisa dibilang kayak oke ini patokannya, cuman kontekstual ke setiap individu, ke setiap cerita. Cuman kalau misalnya udah ngelewatin batas yang dimana kita akhirnya mengecilkan perasaan apapun yang mereka lagi rasain itu, yaitu marah, mau itu sedih, mau itu senang pun, kalau kita udah akhirnya menyampingkan itu untuk positif, itu udah toxic sih menurut gue. Kayak misalnya kayak tadi contoh gampangnya, kayak gue lagi sedih misalnya putus, kayak misalnya contohnya orang lagi putus gini-gini, terus ada yang ngomong yaudah bakal ketemu orang yang lebih baik gitu. Itu akhirnya kita tanpa sadar mengucilkan perasaan yang dia lagi rasain untuk menggantikan itu dengan perasaan yang positif gitu. Nah selagi kayak gitu kontekstual tergantung itu menurut gue udah oke ini udah toxic gitu. Kalau itu batasannya sih, kalau kita udah tanpa sadar mengucilkan untuk menggantikan perasaan yang lagi dirasain dengan positivity gitu sih. Mungkin gitu. Kalau ciri-cirinya orang yang udah kan mungkin itu tadi kita ke orang lain gitu ya. Yeah. Kalau misalkan diri kita sendiri nih, ciri-cirinya kita udah toxic kayak positivity itu gimana? Bener sih, kalau gue sempat ngerasain ke diri sendiri karena waktu itu I was in a good school, really good family, terus habis itu temen-temennya juga positif. Jadi malah kalau misalnya gue ngerasain little bit of sadness pun gue ngerasa guilty gitu, kayak gue ngerasa gue harusnya grateful nih, orang gue udah dikelilingin orang-orang kayak gini. Dan itu gradually dikit-dikit jadi besar gitu, mulai dari hal kecil malah jadi hal besar yang kayak dikit pun gue ngerasa sedih gue nggak boleh gitu. Apalagi
apa namanya bobo agama lagi udah sampai sebesar itu, kayak Tuhan tuh udah baik sama gue tuh nggak boleh sedih gitu, kayak setiap detik gue udah seneng gitu, padahal Tuhan sendiri yang ngasih emotion itu ke kita gitu kan, ironic gitu. Jadi mungkin itu yang pertama, kayak ngerasa guilty kalau kita tuh sedih atau sad atau apapun emotion itu di luar kebahagiaan itu udah mulai toxic sih. Terus kedua, kayaknya kalau misalnya kita udah draining sih tanpa sadar. Kalau gue sih personally ya, kalau misalnya gue sendiri jadi capek, jadi malah positif tuh bikin gue capek gitu. Harusnya positif bikin kita seneng kan, itu sih sign sih menurut gue, kayak yang dimana pas gue udah positif tuh mah ngerasa muak, ngerasa ilfeel, kayak itu sih kalau dari personal experience ya. Gue nggak bisa banyak bacot atau apa, tapi maksudnya kayak dari diri sendiri dua itu sih, kayak gue udah ngerasa guilty kalau misalnya gue sedih, sama kedua pas seneng pun gue ngerasa capek gitu. Jadi nggak ada yang win-win gitu, sedih salah tapi seneng capek gitu, nggak seneng juga gitu sih. Seneng malah jadinya seneng, jadi nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya, jadi dua itu sih signs of gue ngerasa gue udah mulai toxic nih ke diri sendiri gitu sih. Boleh dicatat teman-teman, kalau kalian udah ngerasa draining, udah ngerasa kayak apa sih kok gue seneng tapi gak seneng gitu ya, berarti mungkin itu toxic positivity. Harus dikasih red sign mungkin. Red flags kan lagi trending tuh red flags. Red flags gitu buat kalian keluarin emosi yang ada di dalam. Kan kita sambil mungkin kalau kita lagi cerita atau mungkin kita diceritain orang lain, kita kan harus filter gitu ya, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, apa yang kita gak terima gitu, atau kita buang. Nah, gimana caranya? Kadang kan tipis gitu ya ngebedain kayak orang yang benar-benar kasih motivasi, ayo semangat, benar-benar kasih motivasi, sama yang toxic gitu. Bisa ngebedainnya nggak sih, kayak bedanya apa? Kalau dari gue tuh ibaratnya kalimat kan ada SPOK, subjek, predikat, objek gitu kan. Menurut gue kalau misalnya kita tuh harus biar nggak toxic nih, menempatkan diri kalau orang yang lagi cerita itu subjek, predikatnya adalah curhatan dia nih, dia lagi curhat, dan kita ada sebagai objek doang. Jadi main character dan fokus utamanya adalah dia gitu. Menurut gue kalau misalnya kita ngasih motivasi itu gimana caranya dia subjek utamanya gitu, it's about the person yang lagi curhat sama kita. Cuman kalau misalnya udah berubah jadi toxic, itu dimana kita ngerasa obligasi gue harus bikin dia feel better gitu, kayak gue yang bisa bikin dia feel better, gue yang kata-kata gue yang bisa membangun dia. Dan itu tanpa sadar bakal mulai dari sana sih, kita bisa toxic tuh dari sana. Beda ceritanya dengan dia lagi sedih dan gue mau membantu dia feel better. Jadi subjeknya tuh dia gitu, subjek utamanya adalah dia dan kita adalah objek untuk membantu dia melalui proses ini gitu sih. Jadi put in mind, in the back of your head, it's about the person, bukan tentang kita, bukan tentang gimana cara kita merubah dia, bukan tentang kita at all. Sekarang lagi giliran dia yang lagi membutuhkan, jadi tentang dia gitu sih, biar gak toxic ya. Nah, ini pertanyaan gue masih nyambung nih ya. Kadang kita gak sadar kita itu toxic, ngasih respon itu toxic. Ada gak sih contoh-contoh respon atau tips lah gitu ya buat kita ngeresponin cerita orang lain biar gak toxic? Kalau yang gue personal experience, misalnya kayak orang ngomong kayak aduh lagi sedih, gue kayak udahlah seneng aja dulu, terus aku kayak salah, aku harusnya gak ngomong gitu. Maksudnya niatannya gak buruk mungkin, tapi daripada kita ngomong kayak udah yuk kita have fun gitu gini, ya itu gue yang ngajak, tetap aja tentang gue bisa ngajak dia untuk have fun. Dibalikinnya kayak yang tadi kita bilang, dia subjeknya, mungkin kita ngomong ya benar sih, emang lagi sedih sih apa yang lo lewatin, is there any activity yang bisa ngebuat lo feel better? Itu kan beda, tujuannya sama, ngelakuin sesuatu hal untuk have fun, cuma satu ngomongin kayak caranya beda. Jadi kayak yaudah lo yuk kita have fun aja gitu, itu kan tentang gue mau ngajak dia gitu. Tapi kalau misalnya dibalikin kayak lo biasanya apa nih kalau misalnya lagi sedih, lo pengen ngapain gitu, kayak bisa jadi pengen tidur gitu atau makan es krim doang sampai nangis, dan kita temenin dia gitu apapun aktivitas yang dia mau lakuin gitu. Jadi contoh pertama itu, atau mungkin kedua kayak nggak usah sedih doang sih, bisa aja toxic positivity lagi marah gitu, kayak lalu gitu doang marah, lebay banget, baperan ya kan, kayak, dan itu kan gak enak gitu. Jadi kayak kita lebay gitu kan orangnya, tapi kayak kita juga bisa ngomong iya sih benar nih, kayak marah iya oke, make sense gini, gimana cool down bareng yuk gini tenang atau take a deep breath, pelan-pelan, itu kan lebih enak didengar. Kayak objektifnya adalah untuk dia, outputnya adalah untuk dia kalem.
cuman cara kita kita naklukin itu gitu, perasaan marahnya dia tuh beda gitu, jadi lebih tentang dia daripada tentang kita gitu sih. Benar. Lagian cara orang coping juga beda-beda ya. Iya, coping mechanism orang beda-beda juga. Kalau kita ajak belum tentu itu cara dia melepaskan diri. Betul. Jadi lebih nanya dia maunya ngapain, atau kayak ya biarin dia luapin dulu. Marah tuh nggak apa-apa kok gitu. Asalkan kita nggak nyakitin orang lain kok. Cuman sangat relevan kok. Yang penting kita ngerasa kita bikin apapun yang dia lagi rasain tuh relevan gitu. Kalau misalkan orang mungkin kita dikelilingin sama orang-orang yang toxic positivity atau mungkin kita sendiri yang toxic, apa dampak paling besar yang bisa kerasa gitu ya? Kalau gue lagi cerita ke orang terus dia toxic ke gue, bad sih. Gue jadi kayak oke, next time gue gak akan cerita ke dia. Kayak padahal cuma satu pengalaman buruk gitu, harusnya on my part juga nggak mungkin kayak di saat itu dia lagi salah gitu, membuat blunder gitu kan, gak ada niatan. Cuman mungkin terbesarnya itu sih, jadi kayak orang jadi nggak nyaman terbuka sama kita ujung-ujungnya, padahal dua belah nggak ada yang salah sih, nggak ada yang benar gitu. Yang satu nggak ada niat untuk undermining his emotions, tapi yang satunya juga jadi ngerasa offended karena dia ngerasa apa yang dia ceritain nggak relevan gitu, kayak apa yang dia rasain itu nggak relevan. Jadi itu sih yang paling buruk gitu ya, yang kita bisa rasain gitu sih. Itu yang harus bisa kita jauhin gitu. Ada tips gak buat lepas dari toxic positivity? Tips buat lepas dari toxic positivity? Segala sesuatu kayaknya mulai dari diri sendiri. Maksudnya kalau yang tadi kita ngomongin kan gimana cara kita ke orang lain kan. Mungkin kalau kita lagi sendiri lebih try to master your own emotions dulu sih. Jadi kayak pas kita lagi senang, oke nih gue lagi senang, kita master happiness gue tuh kayak gini gitu. Atau kalau gue lagi sedih, oke, try master sedih gue tuh kayak gini. Atau kalau gue lagi marah, nah mulainya tuh dari sana dulu, dari diri sendiri. Kayak mengerti kalau kondisi marah tuh kayak gini, apa yang gue rasain ini, input dari society tuh kayak gini, makanya gue bisa ngerasain ini. Jadi self mastery dulu aja, kayak emotion gue tuh gini-gini, baru kita bisa ngebantu orang lain gitu, biar kita nggak toxic. Karena patokannya kita diri sendiri nih. Oke, gue lagi ngerasain ini, gue nggak suka kalau kita diginiin, kalau gue diginiin, berarti kita pun ke orang lain nggak bisa, jangan kayak gitu. Jadi lebih ke self reflection dulu aja terus-terusan, baru kita bisa. I'm not saying this karena gue bebas dari toxic positivity, maksudnya gue sangat masih toxic gitu tanpa sadar. Cuman we try ke diri sendiri dulu biar nggak toxic ke diri sendiri, memperbolehkan segala emotion itu menjalan ada gitu untuk diri sendiri, dan akhirnya kita jadi ngerti gitu boundaries kita apa gitu. Kayak boundaries ini diperbolehkan untuk ngerasain, boundaries ini jangan diomongin atau apa, baru kita bisa implementasikan ke orang lain gitu sih kayaknya. Berarti emang kita harus nyari tiknya dulu, nyamannya kita gimana supaya kita bisa bikin orang lain nyaman. Iya, probably kayak gitu sih. Maybe nggak tahu sih, I'm only 21, sotoy dulu aja. Tapi kayak at least kita try gitu, daripada kita apatis gitu, mendingan kita try untuk pahamin diri sendiri. Benar-benar gitu. Gak salah sih. Mungkin teman-teman punya cara yang lain, ya boleh sambil di-share di kolom komentar di bawah ya. Bener banget. Beda, kita bisa tukar pikiran gitu. Totalnya aku, oh iya bener juga. Iya. Salah nih, jangan kayak gitu sih. Betul. Nah, dari pengalaman ini semua ya, kamu dapat perspektif apa sih? Aku dapat perspektif apa? Aku sadar kalau ada bentuk gimana ya, dari berada dari sama orang lain pasti lagi sedih, yang cuma bisa dirasain dari sadness, dari kesedihan gitu. Karena care gitu, empathy, compassion tuh cuma bisa kesedihan gitu. Kita cuma bisa ngerasain ya itu tadi, empathy, kita cuma bisa ngerasain compassion dari kesedihan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita sedih, karena sedih bareng temen tuh jadinya love gitu. Dan itu suatu hal positif kan, love tuh gitu. Jadi ada bentuk love yang bisa dirasain kesedihan, dan bahkan ada bentuk ada bentuk grief, kesedihan juga, duka yang bisa kita rasain dari happiness juga gitu. Yang gue rasain contohnya lebih sedih karena kita memaksakan orang happy, malah orangnya jadi lebih sedih gitu. Jadi dua hal itu tuh jalan beriringan, bukan hal yang bertolak belakang gitu. Jadi itu sih perspektif yang gue dapetin, kayak duduk
bersama orang yang lagi sedih dan ngerasain kayak turut berduka gitu, bukan cuma bacotan doang omongan tapi turut berduka, ikut berduka sama dia tuh suatu bentuk love yang lebih besar bahkan gitu. Jadi itu perspektif gue yang baru sih pas coba pelajarin tentang toxic positivity gitu sih. Iya benar. Gitu. Dari semuanya ini apa ada hal yang lu syukurin nggak? Gue the biggest thing tuh gue bersyukur personally dikelilingin orang-orang yang gak toxic sih sebenarnya. Kayak gue udah mulai bukan memilih temen tapi mengerti teman-teman gue seperti apa, dan bersyukur banget dikelilingin oleh teman-teman dan keluarga yang bisa memahami perasaan gue. Dan gue bersyukur diberikan kayak gini nih channel-channel kayak Kita Nara atau kayak akses ke YouTube lah yang banyak yang udah bisa membahas hal-hal ini gitu di era globalisasi ini yang kayak jadi kita bisa nerima informasi lebih cepet. Kayak keren sih Kita Nara, maksudnya kayak ngadain segmen-segmen kayak gini yang bisa tukar pikiran dan mungkin orang-orang yang contohnya kayak gini bisa akhirnya mendapatkan sesuatu. Itu sih gue bersyukur akan hal itu juga gitu sih. Iya benar-benar. Subscribe kalau gitu ya, like. Yo like videonya gitu. Iya. Biar bisa lebih reach orang-orang yang lebih banyak guys. Banyak yang termotivasi juga. Bener. Gitu. Oke. Terakhir nih pertanyaan paling penting juga. Take note semuanya. Apa tips atau pesan gitu ya buat teman-teman yang lagi ada di toxic positivity, entah dia atau entah lingkungan sekitarnya? Pesan tuh kayaknya this too shall pass. Kayak ini juga bakal lewat. Maksudnya bukan cuma kesedihan juga, kayak kita harus ngerti bahkan kalau kita lagi seneng banget nih jor-joran, kita suka lupa gitu akan dunia. Kita juga harus ngerti kesenangan ini tuh bakal lewat loh, bakal ada kesedihan dan it's okay gitu. Tambah besar kesenangan bakal tambah besar lagi kesedihan gitu. Hidup tuh resiko gitu mestinya, ngerti gak sih? Kayak salah satu resiko untuk ngerasain bahagia adalah kita harus ngerasain sedih gitu. Jadi this too shall pass tuh bukan cuman kesedihan bakal berlalu, apapun emosi itu mau kita seneng itu bakal lewat loh gitu, kayak mau kita sedih bakal lewat loh, dan gak apa-apa. Jadi it's okay to not be okay gitu mungkin ya. Jadi memahami yang tadi gue bilang, gak ada emotion yang buruk, gak ada emotion yang baik gitu. Ini semua tuh data gitu, kayak suatu perasaan yang kita lagi dapetin dan kebetulan kita lagi ngerasain itu, ya nggak apa-apa, this too shall pass gitu. Biar kita nggak toksik ke diri sendiri dan kita nggak toksik ke orang lain juga gitu. Kayak biar kita tahu kalau misalnya apapun yang dia lagi rasain di detik itu pun relevan dan nggak apa-apa dirasain untuk momen itu gitu sih. Iya, oke. Semuanya dicatat belum? Nah, kita udah sampai ke akhir dari episode kita hari ini, video kita hari ini. Thank you banget udah mau datang, udah mau sharing, udah mau. Soalnya selalu seru di sini, jadi demen betah. Di like, comment, subscribe, dan jangan lupa share buat teman-teman kalian juga yang mungkin lagi ada di fase-fase kayak gini. Oke guys, thanks for watching. See you guys in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.